Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang ilmuwan muslim yang bernama Abu Nasir Al-Farabi, yang merupakan bapak musik dalam sejarah peradaban Islam. Keilmuan Al-Farabi yang paling disorot adalah minatnya terhadap filsafat dan musik, meskipun tak menampik rumpun keilmuan lain yang juga ia tekuni. Ia telah membukukan berbagai karya tentang filsafat dan logika secara eksplisit dan bertahap. Sementara pada musik, bukunya Musiqa Al-Kabir menjadi karya musik paling fenomenal abad pertengahan yang menjadi ciri khas dasar musik Arab sampai sekarang. Al-Farabi adalah pakarnya para filsuf. Dunia menjulukinya guru kedua dalam filsafat setelah Aristoteles sebagai guru pertama. Julukan tersebut tidak lain karena Al-Farabi bergulat dengan pemikiran Aristoteles secara mendalam, mempelajarinya, memberikan komentar dan syarah serta menulis pemikirannya sendiri. Al-Farabi memang sangat mendetail, runtut, sistematis, dan juga kolaboratif terhadap filsafatnya. Pendekatan multidimensional adalah syarat mendalami suatu ilmu. Al-Farabi justru melakukannya lebih dari itu. Ia menguasai setiap ilmu yang terhubung dengan filsafat hingga menelurkan buku-buku Kendati Al-Farabi adalah seorang ilmuwan terkemuka, jejak hidupnya tidak banyak ditemukan. Ia lahir di Faryab atau Transoxiana pada 870 Masehi dengan nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkhan ibn al-Uzalah. Ayah dan ibunya disinyalir sebagai keturunan Turki karena penyematan nama keluarga di belakang. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa Al-Farabi adalah keturunan Persia. Al-Farabi kerap berpindah-pindah kota untuk menempuh pendidikan. Di kota kelahirannya, ia telah belajar banyak bahasa seperti Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Lalu pindah ke Baghdad untuk belajar sastra Arab dan logika. Ia sempat pergi ke Haran, pusat kebudayaan filsafat Yunani, tapi tidak lama ia pindah ke Baghdad lagi. Saat berusia 75 tahun, ia pergi ke Damaskus dan bertemu beberapa ahli sastrawan, ahli fikih, serta berkumpul dengan ahli filsuf lainnya. Ia menetap di Damaskus dan bergumul dengan ilmu hingga akhir hayatnya. Setenar kebesaran Al-Farabi pada filsafat, setenar itu pula kebesarannya dalam dunia musik. Seluruh pengetahuannya tentang musik ia curahkan dalam sebuah kitab besar, Musiqa Al-Kabir. Buku ini menjadi rujukan utama musik di Timur karena mempengaruhi dasar-dasar musik Arab orisinil. Sedangkan di Barat dan Eropa, buku Al-Farabi ini menjadi satu-satunya buku musik paling fenomenal dan paling terkenal dari abad pertengahan yang juga dipelajari oleh sarjana musik dan musisi Barat. Oleh mereka, Musiqa Al-Kabir diterjemahkan ke dalam Spanyol, Prancis, dan Inggris. Penerjemah bahasa Prancis Rudolphe de Erlanger mengatakan bahwa Al-Farabi adalah penemu sistem notasi untuk ritme suara vokal. Sedangkan Fadlus Sehadi mendedikasikan diri untuk Al-Farabi pada tulisan di bab ketiga bukunya Philosophies of Music in Medieval Islam yang mengulas secara eksplisit pemikiran musik Al-Farabi. Dalam buku besar musiknya ini, Al-Farabi menjelaskan hubungan interval antara nada dan petikan jari pada senar ud. Ia membahas sangat rinci ukuran dan penggabungan interval menjadi tetrakord serta penggabungan tetrakord menjadi kelompok atau tangga nada. Di buku itu juga, Al-Farabi mengklasifikasikan jenis-jenis vokal dan nada yang ia sebut sebagai makom atau tingkatan yang ternyata mempunyai efek tersendiri bagi pendengarnya. Menurutnya, ada 10 makom. Makom pertama adalah makom ras yang dapat menimbulkan pikiran positif. Kedua adalah makom bayati
yang dapat menenteramkan dan menjadikan jiwa lapang. Ketiga adalah makom sikah yang senada pada perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Keempat adalah makom sabah yang membuat perasaan haru dan menyentuh. Kelima adalah makom hijaz, makom yang memunculkan emosi dalam jiwa dari yang berasal dari pengalaman seseorang. Keenam adalah makom nahwan, yang cocok digunakan untuk merenung atau tempat berpikir. Ketujuh adalah makom jiharkah, yang memberikan kesan manis dan mengharukan. 8 adalah makom ajam, menimbulkan keceriaan dalam jiwa. 9 adalah makom kurd, yang mampu membuat terbahak-bahak. Terakhir adalah makom iraki, yang menandakan sebuah peristiwa yang genting dan menyeramkan. 10 makom nada rincian Al-Farabi ini pada perkembangannya menjadi kurikulum wajib ketika mempelajari ilmu qiraat atau seni baca Al-Quran yang hingga kini masih marak dipelajari. Al-Farabi bukan saja terkenal mahir merumuskan teori musik, tapi juga tersohor sebagai seorang yang sangat piawai memainkannya. Ia adalah musisi sekaligus komposer lagu. Pernah suatu ketika, Sultan Damaskus Saif al-Daulah meminta para musisi memainkan musik. Al-Farabi yang kala itu berada di sana beranggapan bahwa ada beberapa kesalahan notasi yang dimainkan para musisi sehingga terdengar kurang begitu indah. Sang Sultan yang mendengar kritik Al-Farabi itu akhirnya memintanya untuk memainkan musik. Bak hipnotis, alunan melodi yang dimainkan Al-Farabi membuat audien tertawa terbahak-bahak, kemudian menangis tersendu-sendu, hingga akhirnya musik terakhir membuat mereka tertidur. Tidaklah aneh bagi sang maestro musik itu bahwa penemuannya yang jenius tentang rumusan nada makom pada praktiknya bisa mempengaruhi psikis dan biologis manusia. Malgorzata Grazer dalam buku The Orient of Music menyebutkan bahwa musik Al-Farabi menjadi salah satu dari dua mazhab musik Arab dengan tidak mengenyampingkan versi improvisasinya. Mazhab pertama adalah versi Al-Kindi yang menyatakan musik mempunyai korelasi dengan kosmik, dan dalam perkembangannya, aliran ini dilanjutkan oleh Ikhwan al-Sofa yang menghubungkan kaitan musik dengan sang pencipta alam semesta. Sementara itu, mazhab Farabian yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina sangatlah antroposentris. Ia meyakini bahwa musik sangat berkaitan erat dengan biologis, jiwa, dan psikologis manusia. Meskipun berbeda aliran, kedua mazhab ini sama-sama menggunakan musik sebagai media terapi bagi manusia. Musik bagi Al-Farabi adalah bagian dari hidupnya. Ia memang berkutat dengan filsafat sepanjang hayatnya. Namun, dunia musik tak bisa begitu saja diabaikannya. Hal ini menjadi tinjauan bagi kita hari ini bahwa antara pengetahuan dan musik, filsafat dan musik mampu seirama dan saling bergandengan. Pantaslah jika dua gelar disematkan kepadanya sebagai bapak filsafat Islam dan juga tidak menghalanginya menjadi bapak musik dalam sejarah peradaban Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.